Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello fellas, back again with us in ISIK. Informasi berisik di mana kita berbagi informasi tentang apa aja. Nah, ISIK di sini merupakan salah satu program kerja dari kelompok KKN PLP 114 yang bekerja sama dengan pihak perpustakaan SMA 2 nih fellas. Di sini saya Anisha yang akan jadi host kali ini. Jadi hari ini kita bakal bahas apa sih? Topik pembahasan hari ini cukup menarik ya, karena topiknya hari ini adalah rencana pembelajaran tatap muka atau PTM yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 2. Di sini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMA 2. Beliau bernama Pak Suwito Wahyu Widodo, SPD MPD. Kita sapa dulu nih, Pak. Biasa dipanggil siapa, Pak? Pak Widodo ya. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat aja ya Pak ya. Sehat. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang saya sudah jelasin tadi nih Pak, kan kita mau bahas soal rencana PTM di SMA 2. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang kayak pandemi sekarang gini kan, anak-anak SMA 2 sendiri belajarnya sekarang masih daring. Nah, menurut pendapat Bapak nih, apakah pembelajaran daring ini cukup efektif mengingat banyak kendala yang mereka temuin seperti kuota, jaringan, atau ada anak-anak yang sudah kerja dan keasikan kerja. Jadi gimana nih Pak, apakah cukup efektif atau belum? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Kalau ditanyakan tentang efektif atau tidak efektif, yang jelas ini sudah menjadi satu kenyataan yang harus kita hadapi ya. Benar. Bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran secara virtual itu sesuatu yang harus kita hadapi di tengah pandemi ini, karena itu adalah satu-satunya cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan anak didik kita. Ya mungkin Mbak siapa namanya? Nisa. Mbak Nisa bisa bayangkan ya, kalau kemudian kita memaksakan diri di masa pandemi, banyak hal yang mungkin kita akan sesalkan. Iya benar. Nah sehingga mau tidak mau kita sebagai sekolah yang berdiri di bawah naungan dinas pendidikan, ya kita akan mengikuti aturan yang ada. Baik. Nah sehingga sampai dengan saat ini ya kita masih menggunakan sistem pembelajaran secara daring. Iya. Oke, kalau misalnya nih rencana PTM ini jadi gitu Pak, dari pihak sekolah apakah sudah ada persiapan dalam tatap muka nanti? Nah kalau sudah ada, persiapan apa sih yang sudah dilakukan Pak? Ya, kesiapan kita sudah jauh hari ya, jauh-jauh hari sudah kita coba untuk persiapkan, bahkan di pertengahan 2019 waktu itu, karena waktu itu sudah ada wacana untuk tatap muka, tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan kembali, kasus naik lagi, melonjak lagi begitu ya, akhirnya batal. Iya benar. Terus kemudian di awal 2021 pun juga demikian, ya di awal semester kedua kita juga sudah mempersiapkan, ternyata juga batal. Nah ini juga nanti akan ada wacana lagi, bahkan sudah kemarin di awal pembelajaran tahun 2021-2022 juga kita diminta untuk mempersiapkan. Alhamdulillah kita pun siap, ternyata batal lagi. Nah ini juga informasinya juga akan ada wacana akan diadakan PTM. Yang jelas kalau kesiapannya secara fisik kita sudah siapkan piranti yang terkait dengan broadcastnya ya. Ada wastafelnya, kemudian hand sanitizer-nya pun juga kita sudah siapkan, termogannya, termasuk juga seperti apa pola pembelajaran nanti kalau ternyata kita ada pembelajaran tatap muka. Tapi perlu diingat bahwa meskipun nanti diberlakukan PTM, daring tidak serta-merta kita tinggalkan. Ya, karena kan salah satu syaratnya adalah menjaga jarak. Dan tentu kapasitas ruangan kita tidak memungkinkan kalau full 36, pasti akan kita bagi dua. Nah, karena bagi dua itulah kita harus punya strategi. Selain memang
harus PTM, tatap muka, pembelajaran daring pun juga tetap kita laksanakan. Itu yang pertama. Dan kedua, ini sudah menjadi tuntutan zaman. Apalagi di era 4.0 ini adalah merupakan satu keharusan setiap kita harus melek IT, ya kan? Iya betul Pak. Kita tidak lagi melihat apakah kita lahir di zaman IT, atau kita lahir di zaman dahulu, ya. Beda. Kita harus tetap bisa mempersiapkan diri menerima tantangan zaman yang seperti ini, mengikuti gitu, begitu Pak ya. Oke Pak, nah kalau misalnya jadi ini kan Pak, untuk pelaksanaan PTM ini apakah sekolah butuh izin? Nah kalau misalnya butuh izinnya dari mana nih? Dari dinas pendidikan kah, dinas kesehatan kah, atau dari mana? Nah jika iya, apakah sekolah sudah memperoleh izin tersebut? Ya, kalau terkait dengan bagaimana prosedurnya, kita juga masih menunggu instruksi dari dinas pendidikan. Tapi yang jelas pengalaman sebelumnya kita diminta untuk list data kebutuhannya apa begitu. Yang kedua, kemudian kita diminta juga untuk membuat skenario pembelajarannya, tatap muka seperti apa. Dan perkembangan terakhir, kemungkinan kita juga diminta lagi seperti apa persyaratannya. Apakah mungkin guru dan tenaga kependidikannya itu sudah divaksin, ya kan? Kemudian anak didiknya, peserta didiknya pun juga apakah juga sudah divaksin, dan itu kelihatannya salah satu syarat untuk nanti kita diberikan izin atau tidak. Yang jelas soal kita mengajukan atau tidak nanti ya terserah saja. Kalau memang diminta kita untuk mengajukan dengan melampirkan berbagai kesiapan kita, ya kita siap juga gitu. Oke Pak. Nah ini menurut saya salah satu aspek penting nih kalau misalnya mau PTM, izin orang tua ya. Kalau dari pihak orang tua kira-kira setuju nggak sih kalau ada wacana PTM kayak gini? Terus dari pihak sekolah sendiri nih, bagaimana caranya meyakinkan siswa dan orang tua atau wali mereka bahwa sekolah sudah layak nih untuk melaksanakan PTM? Ya. Begini Mbak ya, sebetulnya kita ini semua komponen ya, stakeholder pun juga sudah cukup jenuh dengan sistem pembelajaran daring. Ya meskipun kita juga pernah mengadakan polling, dan pollingnya pada waktu itu posisi 60% orang tua tidak menyetujui. Tapi kita tidak tahu nanti ya seperti apa kondisinya. Yang jelas yang kita rasa ya, dengan berbagai macam permasalahan di antara pembelajaran daring ini, sebagian orang sudah merindukan bagaimana tatap muka itu kembali dibuka, begitu ya. Tapi ya walau alam nanti kita akan melihat kondisi juga. Yang jelas ketika kita mau mengadakan tatap muka, salah satu syaratnya dulu adalah diminta persetujuan orang tua. Nah kalau memang itu masih berlaku, ya tentu kita akan lihat seperti apa presentasinya. Kalau misalkan memang masih ada yang belum atau tidak setuju, nah maka kita akan buat strategi seperti apa yang tidak setuju nanti penanganannya, karena kita harus akomodir semua, tidak boleh satu diantaranya kita abaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi penekanan ketika memang nanti orang tua memilih untuk tetap daring, bagaimana orang tua itu juga bisa ikut mengawasi anaknya itu dalam proses pembelajaran. Jangan sampai sudah memilih soal daring, tapi tiba-tiba orang tuanya banyak yang hilang juga kan kalau siswa daring. Tidak tahu menau tentang bagaimana perkembangan anak didiknya. Itu banyak sih kasus begitu Pak. Dia bilang masuk kelas, kan karena Zoom aja kan ditinggal tidur gitu, jadi nggak masuk. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya jadi tatap muka, tadi kan Bapak bilang ada mention soal daring di mix ya, daring sama offline gitu. Nah kalau untuk tatap mukanya sendiri nih, berapa lama waktu yang murid habiskan di sekolah? Ya. Apakah sama sebelum adanya pandemi, full dari pagi sampai siang atau bagaimana Pak? Pernah Kementerian Pendidikan Nasional, kalau tidak salah dulu edaran nomor
1 ya 2019 terkait nomor 4 ya 2019 terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka ya, pada waktu itu menginstruksikan ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka maksimal di sekolah itu hanya 3 jam. 3 jam. Hanya 3 jam. Nah, waktu itu kita berpikir kira-kira apa selama 3 jam di sekolah itu. Nah, akhirnya kita sempat berpikir baik yang penting kita ketemu sama anak-anak, di mana program tatap muka ini kita jadikan sebagai stimulan mereka untuk belajar ketika nanti di rumah. Itu mending ya daripada tidak pernah ketemu sama sekali. Meskipun pada akhirnya juga tidak jadi juga. Gitu. Nah, kita tidak tahu nanti apakah masih tetap diberlakukan waktunya 3 jam di sekolah atau diperlonggar agak diperpanjang begitu. Tentu juga dengan sistem shifting gitu ya, karena memang kondisinya nggak mungkin kalau langsung semua gitu. Ya. Kemudian jika nantinya nih sudah siap nih 99% lah segala sesuatu untuk tatap muka yang sudah disiapkan, terus tertunda lagi karena adanya kasus COVID yang naik, gimana tuh Pak? Batal lagi Pak? Ya, kita daring lagi. Gitu. Yang jelaskan kita memang sekarang kita dituntut siap ya, apapun dan bagaimanapun keadaannya, karena kita ini sebagai pendidik ya, apapun yang terjadi kita harus siap menerima perubahan itu, dan pada waktu yang sama kita juga harus mampu untuk bisa bertahan di era perubahan itu. Jangan sampai juga kemudian kita sudah masuk di era seperti ini, cara kita masih dengan cara yang lama. Gitu. Nah, ini yang tidak relevan lagi dengan dunia sekarang. Kita harus siap anytime and anywhere. Yes, thank you. Oke, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Pak terkait rencana PTM di SMA 2. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Oke, makasih sama-sama. Thank you. Baik, sekian dulu pembahasan kali ini. Tadi itu sedikit banyaknya informasi mengenai rencana PTM di SMA 2 Berau. Thank you for watching and listening to our podcast. Kalau kalian mau update informasi apa aja yang bakal kita share selanjutnya, stay tune and follow our Instagram @kkn_PLP 114 Berau. Once again, thank you very much. Stay healthy everyone and see you in the next ISIK podcast. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih Pak. Oke. Sudah ya.